Ya, rekan bisnis, di era digital memang ada perubahan dari perilaku konsumen yang semestinya direspon secara positif oleh para pelaku bisnis dengan menghadirkan model-model bisnis yang baru dan terus melakukan penyesuaian. Salah satunya adalah merespon bagaimana digital marketing diharapkan menjadi salah satu solusi ketika masyarakat beralih dari pembelian atau konsumsi secara langsung dan lebih sering menggunakan e-commerce atau media sosial. Bagaimana sebenarnya peluang dari digital marketing dan apa tantangan dan apa yang harus dipersiapkan terutama oleh pelaku bisnis baru untuk bisa merespon hal ini. Nah, hari ini senang sekali saya kembali menjumpai Anda di sebuah program yang kami rancang secara khusus untuk menjadi ruang bertemunya para pelaku bisnis dan sekaligus mendapatkan inspirasi bisnis, tentunya hanya di Bincang Bisnis. Boleh kita berikan tepuk tangan. Baik, acara ini masih kami siarkan dari Sawahan Tamanan Villa and Resort di Bantul, dan hadir bersama saya dua narasumber yang akan membahas tentang digital marketing ini. Yang pertama adalah Mas Yosep Andi Setiawan, pakar digital marketing dan sekaligus Ketua Bidang 1 HIPMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Yas, terima kasih sudah bergabung di Bincang Bisnis. Juga bersama kita hadir Mas Aditya Suryadinata, pelaku usaha batik, tepatnya dari Rianti Batik. Selamat datang Mas Adi. Saya juga ingin menyapa selain para pengurus HIPMI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, BPD DIY maupun BPC se-Daerah Istimewa Yogyakarta, juga hadir rekan-rekan dari HIPMI Perguruan Tinggi. Ada dari UPN, ada di mana? Ya, selamat datang teman-teman. Kemudian dari UIN juga hadir bersama kita dan juga dari Polbangtan. Terima kasih sudah bergabung di sini ya. Baik, saya akan ke Mas Yas dulu. Mas Yas, kalau kita bicara digital marketing, apakah momentumnya itu dimulai ketika pandemi karena banyak orang yang kemudian tidak bisa membuka usaha secara langsung karena keterbatasan sosialisasi interaksi secara fisik, kemudian beralih ke online, atau jauh sebelum itu? Oke. Jadi kalau di digital marketing sendiri sih sebenarnya sudah dimulai sekitar tahun 2000-an awal ya kalau di Indonesia ya, mulai booming ya. Cuma memang terdongkrak secara traffic dari pandemi COVID seperti itu. Jadi orang-orang yang biasa berinteraksi secara offline, terus mau nggak mau interaksinya dibatasin, nah mulailah mencari cara untuk tetap bisa bisnisnya jalan. Nah gimana caranya ya, satu-satunya saat itu ya dengan bisnis online seperti itu. Jadi kalau bicara sejarahnya memang sudah di awal tahun 2000-an mulai jalan, tapi traffic puncaknya dapat bonus traffic di saat COVID itu tadi sih, seperti Baik. itu. Mas Yas sendiri selain sebagai pakar digital marketing sekaligus Ketua Bidang 1 HIPMI DIY, juga memiliki usaha Joyful Baby. Iya benar. Itu bergerak di bidang apa kalau bisa dijelaskan? Kalau Joyful Baby sendiri bergerak di bidang industrinya fashion ya, lebih tepatnya di fashion anak, dan kita spesialisnya di usia 1-5 tahun seperti itu. Dan dari awal memilih untuk memasarkan lewat e-commerce atau media sosial atau bagaimana? Benar, jadi karena sebelumnya saya memang basicnya dulu kerjanya di e-commerce, dan ketika saya membuka bisnis, saya mencoba di dunia online dulu seperti itu. Kenapa saya memutuskan untuk coba di dunia online? Ya karena dari sisi modal kita nggak harus banyak-banyak, bahkan bisa tanpa modal sama sekali ya seperti itu. Dulu tuh masih ngetren zamannya dropship. Itu yang kita kata orang-orang jualan gambar aja bisa. Nah sekarang trennya lebih bergeser ke afiliator seperti itu. Nah itu buat teman-teman yang nanti juga mau pengen memulai bisnis dunia digital tanpa modal, itu bisa coba di dua jalur itu tadi, dropship atau afiliator seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih detail ya, termasuk tantangannya seperti apa. Saya ke Mas Adi. Jadi sebelum merambah ke teknik penjualan dengan digital marketing, kita tahu ini kan sebenarnya offline, dan memang kalau kita bicara Batik Rianti dengan macam-macam brand yang lain, ini kan sebenarnya sudah cukup banyak begitu. Kenapa kemudian masuk ke ranah digital marketing? Ya, jadi kebetulan saya itu waktu itu ambil studi di luar, ambil master di London. Lalu pada saat saya kembali, saya melihat tren dari luar negeri itu udah online. Pada saat itu saya mencoba untuk memberikan ide, yuk coba batik dimasukkan ke dunia online. Namun emang awal-awal pada mungkin 2014, 2015 tuh masyarakat Indonesia belum terlalu teredukasi untuk beli online.
Maaf, saya garis bawahi 2014-2015 sudah memulai online. Sudah. Oh, oke. Ya, pada saat itu masih belum ada tuh yang toko hijau, toko orange dan lain-lain ya. Masih Facebook, lalu masih Kaskus zaman waktu itu. Jadi kita coba masuk dari sana. Namun memang marketnya ada, tapi very niche gitu kan. Jadi kita udah masuk dari sana, kita mulai bikin sosial media, Instagram dan lain-lain. Puncaknya memang benar pada saat pandemi. Jadi masyarakat Indonesia dipaksa untuk merubah pola perilaku mereka ke online. Dan itu juga puncaknya Rianti Batik di industri online itu lagi tinggi-tingginya pada saat pandemi itu. Tapi ya thanks God karena kita sudah punya marketnya dahulu. Dan itu membantu kita untuk bisa survive melewati pandemi. Karena pada saat pandemi toko kita yang di Malioboro itu notabene Malioboro pusat keramaian sama seperti mall. Jadi 2020 pada saat mall tutup, Malioboro juga ditutup. 1 tahun itu paling cuma boleh buka 6 bulan. 6 bulan pun pada saat buka yang banyak berseliweran Satpol PP sama polisi untuk jaga. Nggak ada. Karena ada masa pembatasan. Betul. MK ya waktu itu. Ya, jadi tapi untungnya karena kita sudah punya market di online dan kita sudah masuk dahulu, ya kita bisa mendapatkan omset yang lumayan di online dan membantu kita untuk bisa melewati masa pandemi itu. Ya. Ini kan berarti yang dilakukan Mas Adi sebenarnya berpijak pada yang terjadi ketika di London, di luar negeri tahun 2000 mungkin 2013-an ya, yang kemudian diimplementasikan di sini. Iya, betul. Di 2013 itu di sana seperti apa? Seberapa masif penjualan secara online dilakukan oleh para pelaku usaha pada saat itu? Sudah mulai menjadi kebiasaan. Jadi memang terkadang itu Indonesia itu kan sedikit tertinggal trennya dibanding luar negeri. Sama contohnya seperti saat ini itu sedang trennya itu live. Saya dapat informasi mungkin sekitar 3-4 tahun lalu di China itu sudah trennya live gitu. Live selling gitu. Jadi masuk Indonesia itu biasa sekitar 1-2 tahun baru masuk. Nah masuknya pun juga biasanya kan dari Jakarta dahulu lalu ke daerah itu ada gap juga berapa lama. Jadi terkadang kita sebagai pebisnis bisa mempergunakan gap itu untuk sebagai entry kita untuk masuk lebih awal. Nah ini kan agak berbeda dengan Mas Yas ya. Kalau Mas Yas sejak awal memang sudah meniatkan dan membuat bisnis ini dengan berbagai aspek perhitungan tadi adalah menggunakan online begitu. Nah Mas Adi ini kan menawarkan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah berjalan baik-baik saja nih dengan offline gitu kan. Infrastruktur apa yang disiapkan di awal begitu ketika akan beralih ke online ini? Jadi kalau kita strategi besarnya gitu Mas Grand Design. Sebenarnya kita bukan beralih offline ke online. Kita menambahkan online karena kita melihat pada saat itu trennya ke depan itu orang akan ke online. Jadi infrastruktur yang jelas ya pasti hardware dan software ya. Lalu juga orangnya, sistemnya gitu. Namun pada saat kita awal kita bikin website, kita bikin apa? Saya kalau nggak salah udah bikin berapa kali bikin website gagal, karena pada saat itu marketnya, masyarakatnya belum terbiasa dengan itu. Konsumennya gitu. Konsumen tapi SDM-nya ada ya untuk mengelola website, membuat tampilan yang SDM-nya ada. Hanya kalau SDM pada saat itu pun juga kan terbatas sekali. Dari kampus-kampus belum ada tuh yang jurusan-jurusan yang bikin website, bikin apa. Dan era ini kan cepat sekali. Mungkin sekitar 10 tahun lalu website, 5 tahun lalu aplikasi, sekarang udah berubah lagi kan gitu. Nah, jadi trennya itu kita sebagai pengusaha juga harus cepat mengambil itu, tapi marketnya pun juga harus udah ready. Kalau nggak ready nggak akan bisa. Marketnya memang harus ready. Marketnya harus ready. Oke, nanti kita bahas dulu. Market ready ini apakah marketnya memang sebenarnya bisa diedukasi atau dipaksa untuk ready atau kita
menyesuaikan saja gitu ya. Kalau tadi kan pandemi itu kan otomatis keadaan yang terjadi tiba-tiba ya. Tapi sebenarnya apakah pasar itu bisa kita ciptakan atau bisa kita create, Mas Adi? Saya ke Mas Yas dulu. Mas Yas, ketika mengawali bisnis dengan online tadi, ini sebenarnya sering saya tanyakan juga kepada beberapa pelaku usaha online, sering memang pertimbangan logis gitu kan. Jadi kalau online saya nggak butuh toko Mas gitu kan, jadi tinggal produksi saja gitu. Atau malah ada juga yang modelnya reseller gitu kan, tidak butuh modal yang banyak dan sebagainya. Tapi apakah semata-mata itu sebenarnya ketika kita bicara keuntungan dari menggunakan digital marketing? Atau ada aspek lain yang ini kalau kita bicara cuan atau keuntungan memang lebih banyak nih dibandingkan kita berjualan secara langsung gitu. Kalau saya salah satu pertimbangan lain ya selain praktis dunia online karena enaknya kita bisa langsung baca datanya itu real time seperti itu. Karena kan kita sebagai pebisnis kita nggak bisa jauh-jauh dari angka seperti itu. Nah kebetulan saya juga sukanya menganalisis data. Jadi ketika kita mempelajari oh ternyata pola kita di online itu seperti ini. Kita tinggal melihat dashboard dan itu bisa real time, bisa kita jadikan acuan juga ketika mengambil sesuatu kebijakan nih. Misalkan oh saya mau buat promo ini, patternnya customer tuh beli pas jam-jam berapa sih jam ramenya seperti itu. Terus traffic yang ramai itu buat live, kita kan pasti bingung nih prime time-nya kapan sih live-nya gitu. Karena kan setiap industri biasa prime time-nya juga beda-beda seperti itu. Jadi salah satu keunggulannya kita bisa lebih mudah menganalisis data secara real time tadi. Dan kita juga bisa memilih, oh nanti konten kita mau dilihat sama segmen audiens yang mana seperti itu. Kalau offline kan kita nggak bisa milih ya, random misalnya. Okay. Tapi untuk pelaku bisnis awal nih, karena bisa jadi pemirsa kita juga ada yang baru memulai, termasuk mungkin teman-teman HIPI PT. Okay. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Apakah sesimpel sederhana gini? Karena ada orang yang mengatakan yang penting Anda punya media sosial aja udah bisa jadi etalase sebenarnya. Yes. Tinggal foto, upload, sudah selesai. Atau ada skill-skill lain yang memang kita harus siapkan karena kaitannya dengan algoritma gitu ya. Bagaimana barang kita itu menjadi trending gitu kan, menjadi viral sehingga kemudian akan muncul di timeline semua orang gitu. Oke, yang paling gampang sih pertama kali ketika teman-teman mulai bisnis online ya, paling gampang itu gimana caranya produknya ditemukan. Seperti itu, karena biasanya dari beberapa UMKM yang saya dampingin, mereka fotonya udah bagus nih, terus packagingnya juga udah bagus, tapi ketika dicari di platform marketplace, produknya nggak muncul. Nah, produknya nggak muncul. Kenapa itu terjadi? Biasanya salah penamaan. Gitu. Salah penamaan. Kadang namanya ngasal, misalkan baju anak nih ya udah baju anak aja. Harusnya misalnya apa? Harusnya lebih spesifik, baju anak setelan atau kaos, terus usianya berapa gitu. Jadi dijelaskan semakin rinci semakin bagus. Seperti itu. Karena, jadi semakin detail itu akan semakin membuat produk kita lebih mudah diakses atau dicari. Itu berlaku untuk semua. Misalnya begini, atau masing-masing media sosial ada karakteristiknya, e-commerce ada karakteristiknya sendiri-sendiri atau gimana? Secara umum polanya sama sih. Okay. Secara paling kalau di sosmed kan ketambahan hashtag aja sih, seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi selain tadi penamaan secara detail, Mas? Yang kedua setelah penamaan biar produk ditemukan, yang kedua adalah visual, seperti itu. Visual. Karena kan bedanya offline dan online kan, kalau offline kita bisa hand feel ya, seperti apa. Kita bisa ngelihat oh lembut. Nah, gimana cara kita mempengaruhi calon audiens kita ya berarti dengan visual yang bagus, seperti itu. Mulai dari foto produk yang proper, terus kalau ada videonya itu sangat disarankan. Jadi biar ketika orang bisa ngelihat oh detailnya itu seperti ini toh, seperti itu. Gitu sih. Jadi dua hal itu saja. Yes, kunci tapi dasarnya seperti itu. Ya, saya tertarik dengan bagaimana kita mencermati waktu. Misalnya kita akan live selling, gitu ya. Ternyata produk tertentu tidak bisa juga kemudian dilakukan live selling pada jam-jam yang bukan jam prime time-nya gitu istilahnya. Kita mau jual daster kemudian bukan tempatnya ibu-ibu ngumpul misalnya. Itu berdasarkan apa sih Mas bisa tahu tuh karena experience gitu ya, dievaluasi atau memang apa ada rumusnya gitu? Benar, kalau saya sih lebih ke evaluasi ya. Oh, okay. Nah, karena di digital marketing itu 1 + 1 belum tentu 2. Seperti itu. Maksudnya ketika saya melakukan pola seperti ini, terus saya share ke teman-teman seperti ini juga, dan teman-teman juga melakukan hal yang sama persis, bisa jadi hasilnya beda. Nah itulah pentingnya kita membaca historical data sebelumnya buat teman-teman UMKM seperti itu sih. Baik, Mas Adi kalau sekarang misalnya berbicara soal omset begitu ya, offline dan online ini lebih banyak yang mana atau menjanjikan yang mana? Jadi kalau saat ini untuk di kita Rianti Batik kita masih 70-30. Offline kita masih majority karena ya kita udah berdirinya dasarnya dari dari offline dulu baru ke online. Cuma growth-nya online itu lebih cepat gitu karena memang benar kalau dengan online kita fokus, kita invest di satu titik,
marketnya bisa satu Indonesia gitu. Hanya memang challenge-nya juga berbeda ya, challenge-nya berbeda. Mungkin kalau menurut saya online itu pada saat sebelum pandemi itu saat-saat golden time-nya ya kalau menurut saya ya. Karena persaingannya masih belum terlalu banyak. Pada saat sekarang itu online itu baik UMKM, small medium enterprise maupun perusahaan besar, kita sama-sama bersaing untuk keluar di layar HP yang kecil gitu kan. Baik yang ada di Jogja, Jakarta, Indonesia maupun luar negeri, bersaingnya itu secara global untuk keluar di layar HP yang kecil. Artinya kompetitornya sudah nggak ada batasan lagi ya. Nggak ada batasan. Jadi bahkan kita bisa berkompetisi dengan yang dari luar negeri juga. Yes, itu yang membuat berat saat ini menurut saya ya untuk masuk ke industri dunia online. Oke, tapi berat ini tadi kan bukan berarti tidak ada solusi gitu maksudnya. Betul. Nanti kita cari tahu solusinya seperti apa. Nah, pemirsa tetap bersama kami karena kita akan lanjutkan di segmen yang kedua untuk mencari tahu di tengah tantangan yang ternyata ketika kita bicara digital marketing bukan juga tanpa hambatan atau tanpa tantangan-tantangan selanjutnya, pasti ada celah dan ada solusi yang bisa kita lakukan bersama. Tetap bersama kami, kita akan lanjutkan di Bincang Bisnis. Terima kasih Anda masih di Bincang Bisnis. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Bincang Bisnis, tempat berkumpulnya pelaku bisnis dan tempat mendapatkan inspirasi bisnis. Saya akan ke teman-teman mahasiswa. Ada yang ingin menyampaikan pendapat dulu, saya ingin tanyakan. Apa yang menjadi pertimbangan kalau teman-teman mahasiswa memilih produk di media sosial atau pembelajaran online? Silakan salah satu yang mana yang akan berbicara, boleh? Ya. Cek. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabrina dari Polbangtan. Mungkin dari kami ini kalau ketika memilih suatu produk ya, contohnya itu yang dipertimbangkan itu salah satunya itu sama nggak sama yang di online fotonya. Karena kebanyakan itu ketika kita ingin membeli produk, otomatis kan di foto itu bagus. Nah ini bagus, ini kualitasnya pasti oke ya. Tapi ketika sampai itu kenapa enggak sama gitu ya. Nah itu yang pertama permasalahannya. Lalu yang kedua itu mungkin banyak produk itu yang harganya lebih murah kalau di online. Beda sama offline itu kebanyakan itu harganya lebih tinggi. Nah itu jadi mungkin itu hal yang menarik bagi kita gitu ya kalau untuk membeli suatu produk. Nah, tapi itu tadi permasalahannya itu beda sama yang digambar itu. Mungkin hanya itu aja. Nah, kalau lebih seringnya beli lewat media sosial kan online ini macam-macam nih. Media sosial bisa, marketplace bisa, lebih sering ke mana? Kalau saya itu biasanya dari aplikasi yang paling banyak sekarang itu seperti Shopee, itu lebih ke TikTok. Ya. Tapi jadi kalau saya itu pertimbangannya ini bakal ngecewain enggak, saya minta real pitch-nya. Nah seperti itu. Dan melihat review di sana. Ya. Nah karena anggota HIPI PT berarti kan punya cita-cita jadi pelaku usaha juga dong. Ya. Sudah merintis usaha kah sekarang? Alhamdulillah udah. Apa usahanya kalau boleh tahu? Ini sama seperti teman saya kan kalau dari kampus kita itu difasilitasi mahasiswanya dana. Jadi punya keripik salak, itu ada sausnya. Keripik gitu. salak apa keripik salad? Keripik salak. Salak buah salak. Keripik salak buah salak. Oh, ya. Terus itu dipasarkan kemana? Online? Sekarang kita lagi fokus ke offline karena ini kan toko oleh-oleh jadi khasnya Sleman. Kebetulan saya magangnya di Sleman jadi bekerja sama di Dudi gitu. Jadi saya sebagai penyedia produk itu nanti saya kerja sama toko oleh-oleh sama juga sama supplier seperti penyedia bahan baku seperti itu. Kenapa nggak dipasarkan secara online sendiri? Kenapa harus dititipkan ke toko oleh-oleh? Karena yang pertama kita pikirkan itu masa simpannya. Terus juga kan kalau keripik itu dikirim ke mana-mana itu cepat remuk. Gitu. Itu juga yang masih menjadi PR kita. Gimana caranya mungkin apa di packing itu
Biar tidak masih remuk ya. terus juga tadi juga permasalahannya satu kurang muncul tadi sama di TikTok itu ketika dicari keripik salak tidak muncul sama teman saya padahal udah dikasih link terkadang mahal di ongkirnya padahal di saya udah aktifin biar free ongkir gitu tapi itu permasalahan Baik, terbesarnya. ini menarik ya. Jadi tadi salah satunya karena kondisi atau komoditas yang dijual ya, gampang remuk, takutnya rusak di perjalanan. Jadi memang harus membuat inovasi keripik salak yang tidak gampang remuk dan tidak gampang habis meskipun sudah dimakan ya. Iya. Oke, ya berikutnya coba sebelahnya atau siapa yang akan menyampaikan? Boleh. Nah, saya mau tanya juga ini dari mana kalau boleh tahu? Saya Pandu dari HIPMI Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga. Dari UIN. Iya. Sudah merintis usaha juga kah? Sudah. Apa itu kalau boleh? Saya di bidang budidaya perikanan dan peternakan. Budidaya perikanan dan peternakan. Iya, benar. Tapi pembudidayaannya, jadi bukan menjual produk yang olahan gitu. Tidak diolah, tapi memang sepengalaman saya dalam penggunaan marketplace, saya menggunakan sosial media untuk mencari supplier maupun untuk menjual produk saya. Gitu. Oh, keren. Terus hasilnya gimana? Dapat juga supplier yang yang ideal ketika dari marketplace atau sosial media, kemudian penjualannya gitu bisa juga? Kalau dari segi supplier sendiri, yang saya alami adalah saya bisa mendapatkan referensi supplier jadi lebih beragam. Oke. Baik dari segi harga maupun kualitasnya juga lebih beragam sehingga ada berbagai macam referensi dan dalam penjualan saya memang selalu menggunakan marketplace gitu sehingga sangat membantu sekali. Saya tidak perlu harus stay di toko tapi cukup menunggu aja di HP. Wow, keren. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman HIPMI PT yang sangat luar biasa ya. Nah, Mas Yas tadi yang disampaikan, ada barang-barang yang memang dikhawatirkan ketika dijual lewat media sosial atau online atau marketplace, takut tidak tahan lama misalnya. Kemudian juga ada belum paham barangkali bagaimana sih caranya kemudian mengaktifkan SEO misalnya ya gitu, atau bagaimana caranya ketika ini saya sudah menyebutkan free ongkir tapi ternyata masih ada ongkirnya mahal, itu terjadi karena apa? Itu biasanya terjadi karena ketidaksesuaian apa yang kita pikirkan sebagai penjual dengan apa yang dicari sama calon audiens kita. Misalnya saya coba tanya, untuk keripik salaknya tadi mau dijual ke siapa? Ya, segmentasinya ke siapa? Kalau segmentasi kita itu ke generasi muda ya, kayak anak-anak Gen Z gitu muda. ya. Karena kan kita inovasinya itu tadi saus, itu kelebihan kita kan keripik itu jarang ya ada sausnya dan juga kan kita menimbulkan dari biofarmaka karena dari fakultas kita itu harus wajib ada biofarmaka. Jadi saya buat itu saus rasa telang, rosella itu kayak kita juga memperkenalkan gitu biofarmakanya seperti itu. Jadi ya kita awalnya itu ke generasi karena generasi muda terutama Gen Z gitu ya. Karena kan kita juga melihat riset itu kan kebanyakan yang beli online itu dari Gen Z. Seperti itu yang utamanya. Baik, sebentar saya potong dulu. Masih seberapa penting memang kita menentukan target market itu dengan apa yang kita gunakan di media sosial, hashtag misalnya atau penjelasan deskripsi produk. Ada kaitannya kah? Ada kaitannya. Jadi ketika nanti sudah tahu target marketnya itu lebih baik dan lebih gampang ketika nanti kita memunculkan produknya. Seperti itu. Tinggal kita nanti mau milih mau channel yang mana. Kalau channel di sosial media kita harus membuat konten yang relevan dengan target market. Kontennya sebisa mungkin bercerita. Jadi tadi kan sempat dibilang keripik salaknya punya sambal. Nah ceritanya mau dibuat narasinya seperti apa? Kalau ada sambal tuh konsumen bisa dapat experience apa? Dipakai saat ngemil, saat bertugas kuliah, saat nonton bola. Nah itu yang dijual ceritanya gitu. Jadi nanti kita membangun sebuah hubungan yang emosional, bukan cuma transaksional. Transaksional maksudnya cuma jual beli seperti itu. Storytellingnya berarti ya storytelling yang dijual seperti itu. Artinya di marketplace sekalipun juga perlu ada storytelling. Nah kalau di marketplace beda lagi. Tadi kan konsepnya di sosial media. Karena sosial media itu kita membangun awareness-nya dulu. Kalau di marketplace kita orang-orang tuh udah tahu pengen beli apa. Nah nanti tips singkatnya tinggal ketik aja. Keripik salak, nah ini kan bakal muncul tuh keripik salak apa. Itu coba dicatat kata kuncimu yang muncul, nanti disesuaikan dengan produknya. Baik. Itu. Nah ini sebenarnya juga yang saya tanyakan ke Mas Adi, karena tadi kalau Mas Yas ini kan jelas ya ketika bicara Joyful Baby targetnya anak-anak atau mungkin yang beli ibunya gitu kan, tadi maksimal usia 5 tahun kalau nggak salah ya. Benar. Nah sebentar kalau batik itu kan beragam Mas Adi ya, bisa dari blues, dari hem, yang pakai juga mungkin anak muda sampai orang dewasa. Ketika
menentukan di online itu bagaimana? Yang disasar kemudian apakah sampai ke pertimbangan detail juga seperti yang disampaikan Mas Yas? Oh, hem ini untuk anak muda jadi akan saya buat dengan teknik foto yang begini atau bagaimana menentukannya? Iya, balik lagi yang tadi Mas Yos bilang itu benar sekali ya. Semuanya itu kan harus jelas segmennya. Sama seperti Rianti Batik. Kalau kita dasarnya karena offline, kita bikinnya brand. Brandnya dahulu. Kita lihat dari sudut pandang brand. Brandnya Rianti Batik itu adalah salah satu batik modern pertama di Indonesia. Itu brand yang diusung ya? Enggak, Batik kita modern pertama. sebagai segmennya yang jelas adalah batik modern. Oke. Itu kita pertama kali. Nah, secara segmen kita jelas nih, dengan kita tahu range harga kita itu medium dan medium high, kurang lebih di sana. Nah, apalagi nih secara segmen produk kita itu adalah kita family. Jadi ada couple, suami istri dan anak gitu. Yang batik yang punya family set itu nggak banyak, jadi itu. Dan secara produknya secara spesifik karena kita modern batik dan kita punya value itu adalah batik yang bisa dipakai pada saat kerja, pada saat ngafe, pada saat pesta. Jadi batik yang bisa dipakai anywhere, everywhere, anytime. Jadi itu yang membedakan kita dari brand-brand batik yang lain. Gitu. Tapi setelah kemudian tadi ya dipasarkan di media sosial atau marketplace atau apapun itu, ada tidak kemudian sebuah evaluasi atau riset begitu ya atau barangkali pendalaman bahwa oh ternyata segmentasi di online itu lebih banyak bukan family misalnya. Misalnya oh anak-anak muda single yang mereka lebih pilih blues untuk ke kafe. Sehingga kemudian next berarti produknya akan dibanyakin yang sesuai kebutuhan itu. Atau memang sudah dijalankan saja seperti biasanya gitu. Ada evaluasi-evaluasi? Pasti ada. Oh, jadi karena dari online lalu ada nah yang perlu digarisbawahi itu kan yang tadi mbaknya bilang ya. Oh customer itu ada sedikit menurut saya ya. Pemikiran yang ya customer selalu benar, cuma maksudnya yang agak tidak tepat. Banyak customer di Indonesia itu selalu berpikir bahwa kalau beli online itu harus lebih murah dibanding offline. Padahal tidak. Sebagai brand kita masuk ke dunia online, sosial media dan lain-lain itu bukan menjual barang lebih murah, melainkan membantu customer untuk bisa mendapatkan produknya lebih mudah. Oh, Ya kan? bukan lebih murah tapi lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Dan kita sebagai brand bisa berhubungan lebih dekat ke customer. Jadi customer mau ngasih masukan atau kita berhubungan langsung itu bisa lebih erat dan lebih dekat ke customer kita. Gitu. Jadi itu yang harus berbeda karena kalau mahal dan murah itu relatif. Ya. Gitu. Tapi Mas Adi, Mas Yas seperti pada umumnya ya yang kita maknai ketika kita berada di dunia digital ini kan ruang terbuka. Ini kan seperti rimba hutan belantara gitu ya. Jangankan tentang bisnis di digital marketing. Ketika kita bicara soal konten pun kan juga sama. Ketika tidak literate, literasi digitalnya belum terbentuk, akan berdampak juga pada banyak hal termasuk perkembangan psikologi dan lain-lain. Tadi kalau kita bicara bisnis, kompetisi itu kemudian tidak lagi terbatas geografis gitu. Kita tidak lagi terbatas berkompetisi dengan sesama bisnismen di kawasan Malioboro gitu. Tapi bisa juga dengan China misalnya atau Singapura atau manapun gitu ya karena media digital memang tidak terbatas. Nah ini menguntungkan atau merugikan dan bagaimana cara mengantisipasinya? Mas Yas dulu. Oke, kalau saya ngelihat sih lebih menguntungkan ya. Karena produknya Mas Yas bisa dikenal juga ke mancanegara. Benar. Okay. Karena kan kebetulan saya juga dapat satu reseller tuh dari Kuala Lumpur Malaysia itu dari sosial media seperti itu. Iya. Nah, terus kalau tantangannya sih ya sebagaimana kita bisa jadi pembeda. Karena kan baju anak kan lumayan red market ya, pemainnya juga banyak. Nah itu kita membedakannya mau seperti apa. Salah satunya dengan tadi yang dijual kita storytellingnya seperti itu. Misalkan tempat saya itu baju anaknya menjamin anaknya nggak kena iritasi seperti itu. Jadi sesuatu yang pengen kita bangun seperti itu sih. Jadi bagaimana kita sebagai pemilik bisnis bisa menciptakan nilai unik dari bisnis kita masing-masing seperti itu. Biar tetap hubungannya emosional tadi dapatnya. Ya. Kalau Mas Adi bagaimana? Ya sama, maksudnya kalau karena sudah sangat terbuka sehingga kalau kita masuk ke industri yang online itu marketnya jauh lebih besar. Ya.
Cuma kita juga harus melihat kalau kita tidak punya value, yang tadi dibilang storytelling dan lain-lain itu kan value ya. Iya. Value kita tidak jelas dan market kita tidak jelas, ya kita akan terombang-ambing dan hilang gitu. Jadi kita jelas-jelas harus punya value yang jelas, produk kita value-nya apa, marketnya jelas, sehingga itu kan ya industri online kan hutan rimba tuh. Iya betul. Dan semuanya sekarang berdasarkan kalau menurut saya monetary. Iya. Monetary dalam arti kalau mau naik ya pasti ada ads, ada apa dan Iya, lain-lain. iya betul. Kecuali kalau kita budgetnya unlimited bisa tembak kanan kiri ya. Kalau budgetnya terbatas kita harus tahu segmen kita yang jelas mana, kita tembak di sana. Oke. Gitu. Tapi ini menarik karena ketika tadi Mas Adi menyebutkan bahwa produk kita itu harus tetap punya value, ini juga mematahkan anggapan bahwa ketika kita bicara di online, ini malah banyak yang manipulasi, misalnya tadi dicontohkan antara foto dengan realnya nggak sama. Artinya itu juga nggak boleh juga begitu gitu ya. Artinya kalau kita ingin jadi pemenang memang value dari produk kita ini menjadi penting. Di segmen ketiga kita akan membahas bagaimana sebenarnya kalau kita pelaku usaha baru menentukan value produk kita agar di hutan rimba persaingan di digital marketing itu kita tetap bisa survive. Tetap bersama kami di Bincang Bisnis. Ya, tadi Mas Adi sudah menyebutkan tentang value produk kita yang kita pasarkan agar tetap survive dan menjadi pemenang. Yang ini kadang-kadang kita malah nggak kepikir gitu Mas. Karena seringkali kalau kita bicara pelatihan itu kan bicara soal pemahaman perbedaan marketplace satu dengan yang lain, segmentasinya bagaimana, gimana agar produk kita itu jadi viral gitu. Tapi kita lupa diingatkan soal value. Jadi value itu gimana menentukannya dan proses membentuknya? Jadi kalau itu tuh seperti kita mau maraton atau mau sprint gitu kan. Kalau viral, banyak kan kita lihat produk-produk yang viral cepat naik, cepat hilang gitu. Yang kalau menurut saya value itu kita membuat suatu brand. Di mana orang udah tahu brand kita, brand itu kan suatu janji ya istilahnya, suatu janji ke customer. Kalau misalnya customer beli Rianti Batik udah jelas kualitasnya kayak gini, cuttingannya kayak gini dan lain-lain. Mau beli online, offline sama. Itu suatu janji. Nah, di mana ada value memang itu jangka panjang. Customer pertama, ini harganya segini, ini. Tapi pada saat customer sudah tahu dan sudah beli, repeat customer itu yang lebih menentukan. Karena nggak cuma hit and run sekali. Dan biasanya testimoni di media sosial atau di marketplace lebih jujur gitu ya? Atau tidak juga? Zaman sekarang agak susah ngomong ya. Susah ya? Okay. Karena zaman sekarang itu banyak orang kalau beli baik akan diam, kurang baik dikit begitu akan kurang puas diviralkan kemana-mana. Ya gitu. Okay. Itu ya itulah. Tapi gitu nah ini saya jadi malah ingin tanya Mas gitu. Kalau ketemu pembeli secara langsung itu kan kita pembeli seneng nggak seneng itu kita bisa ngerti dari ekspresinya, ya kan? Tapi kalau di online itu kan kita nggak ketemu gitu ya, mungkin dia nggak puas. Sebenarnya skala tidak puasnya itu kalau kita hitung mungkin hanya antara 1 sampai 10 hanya 5, tapi dinarasikan seperti kecurangan kita begitu luar biasa gitu. Ini kan memakan energi juga Mas Adi. Iya betul. Dan banyak juga yang ya zaman sekarang dengan persaingan yang segini banyak juga orang yang memberikan review bohong juga banyak gitu. Dan terkadang ada orang yang kasih review, contoh review bintang 1 tanpa memberikan alasan apapun. Iya. Nah, berdasarkan subjektivitasnya mereka gitu ya. Dan tidak ada terkadang nggak ada subjektivitas juga. Contoh saya sempat kejadian nyata nih di tempat saya. Orang beli produk saya dari marketplace lalu bilang tidak cocok, dikembalikan. Oke. Yang dikirim kembali itu batik bekasnya dia, bukan produk saya. Jadi banyak memang juga ada kecurangan. Jadi banyak juga customer yang memang oknum lah ya, yang kita bilang mempergunakan itu. Tapi juga banyak juga penjual yang ada oknum juga gitu. Jadi kita sebagai pemain, pebisnis dan customer harus pintar-pintar
Dan ya balik lagi ke value, di mana kalau brand kita sudah dikenal dan orang percaya, pasti in the long term itu lebih bisa bertahan. Baik, Mas Yas, berarti kan kalau kita bicara penjualan menggunakan online, kita nggak hanya bicara teknis dong gitu. Customer service atau jiwa service kita itu juga harus dilipatkan dan ditingkatkan gitu, karena berhadapan dengan yang macam-macam karakter gitu. Gimana tuh, Mas Yas? Nah, itu salah satu value yang ditanamkan juga ya. Jadi seluruh tim Joyful BBC kita mengupayakan berbisnis dengan hati. Dalam artian kan ya kita menganggap customer itu investasi kita lah, seperti itu. Jadi ketika ada problem sekecil apapun, misalkan ada bintang 1, kita coba cari tahu alasannya dulu seperti itu. Kalau memang kesalahan kita ya kita say sorry ke mereka dan kita memberikan complimentary seperti apa, seperti itu. Dan itu biasanya lumayan efektif ya. Dan mereka ketika udah dikasih treatment seperti itu, oh ya Kak, kemarin kesalahannya ternyata bukan di barangnya, ya kita ubah seperti itu. Jadi kita mencoba melakukan pendekatan secara emosional juga sih, seperti itu. Oke, kita berikan kesempatan yuk kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan dari HIPPT, boleh silahkan. Tes. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kagan Wibowo dari HIPMI Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga. Jadi ingin di marketplace itu terlalu banyak toko, tokonya sangat banyak. Nah kita sebagai pembeli itu melihat hal seperti itu tahu toko itu terpercaya atau tidak dari review. Nah sedangkan banyak banget customer yang mereka memberikan review asal-asalan 1, 2, nah itu sangat berdampak kepada toko-toko kita gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pemain di marketplace itu untuk menanggulangi review-review buruk tersebut? Karena itu hal-hal yang terjadi di luar kehendak kita gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, Mas Yas, silakan. Oke, mungkin kalau dari saya selaku business owner ya kita cari dulu, cari tahu penyebabnya dulu. Kenapa review negatif itu bisa muncul? Kalau memang kita karena kesalahan di kita ya kita menjadikan bahan buat evaluasi seperti itu. Tapi kalau memang bukan kesalahan di kita ya kita coba treatment tadi dengan sedikit mengalah ke customer ya seperti itu. Tapi memang customernya dalam tanda kutip agak-agak ngelunjak ya mungkin salah satu opsi yang paling bisa minta bantuan CS-nya buat jadi mediator seperti itu sih. Mas Adi ada tips lain mungkin atau sama seperti Mas? Ya sama lah, maksudnya kalau sebagai penjual kita harus lihat benar reviewnya, apakah ini relevan atau enggak gitu. Dan kalau sebagai pembeli ya dilihat reviewnya yang bintang 1 atau bintang apa itu banyak atau enggak dari total review itu bisa mempengaruhi. Kalau misalnya banyak ya berarti ada something wrong nih dengan itu. Karena kalau cuma dikit dilihat aja mungkin faktor apa atau ini terlihat seperti mungkin zaman sekarang buzzer atau apa mungkin ya. Nah, itu kan juga bisa terlihat sih semuanya. Cuma emang ya harus pintar-pintar aja gitu dari pembeli dan penjualnya sendiri. Baik, terima kasih. Ada lagi berikutnya yang ingin memberikan pertanyaan boleh dibantu mikrofonnya silahkan. Ya, mumpung banyak teman-teman muda dan mumpung bertemu dengan pelaku-pelaku usaha yang expert di sini, silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Ilham dari HIPMI PT Polbangtan. Tentunya benar bahwa di era sekarang ini UMKM atau pelaku usaha itu wajib hukumnya untuk belajar digitalisasi, terutama di digital marketing. Nah, yang ingin saya ceritakan sekaligus bertanya ya. Kebetulan sama seperti teman saya juga sedang merintis sebuah usaha. Saya di pangan olahan. Pertanyaan saya itu adalah bagaimana kita sebagai UMKM atau pelaku usaha yang baru belajar, baru memulai itu bisa memaksimalkan atau memanfaatkan digitalisasi ini untuk brand awareness kita. Supaya orang itu tahu loh kita punya ini. Orang itu tahu kita berjualan ini, menjajakan ini. Karena tentunya di era digital ini nggak ada yang nggak mungkin begitu nggih. Jadi bagaimana gitu. Baik, terima kasih Ilham. Mas Yas mungkin bisa menjelaskan. Apakah cukup tadi deskripsi kalau di media sosial hashtag atau ada yang lain untuk mengoptimalkan agar ada brand awareness tadi ya? Oke, kalau kita bicara brand awareness kan kita biasanya ada satu metrik ya. Metrik itu biasanya reach atau jangkauan. Nah, kalau buat teman-teman UMKM yang baru pertama kali merintis, perbanyak konten dulu aja seperti itu. Jadi kita asumsikan kita ini bukan siapa-siapa, kita pengen orang tahu. Nah, gimana caranya tahu? Perbanyak itu maaf Mas, saya potong sehari harus berapa kali konten atau bagaimana? Enggak, yang penting rutin aja. Rutin. Enggak harus sekali-sekali. Sehari sekali boleh. Gitu. Misalkan mau 2 hari sekali itu bisa. Yang penting ada rutin dan kontennya pelan-pelan itu membangun traffic organik seperti itu. Nah, nanti dari situ bakal ketahuan kok polanya. Oh, ternyata audiensnya yang cocok buat produk saya seperti ini. Seperti itu sih. Mas ada nggak sih mengidentifikasi
online jualan online yang tepat gitu. Misalnya tadi kan kalau Mas Adi di awal menggunakan Facebook, tapi kan generasi sekarang mungkin lebih ke Instagram misalnya. Ada nggak spesifikasinya gitu? Misalnya, oh kalau saya ingin nembak anak muda, lebih baik saya mainnya di Instagram, kemudian marketplace-nya yang warna orange, hijau gitu misalnya, atau boleh saja dilakukan semuanya gitu. Oke, nah itu balik lagi ke target market tadi. Karena masing-masing platform punya karakteristik yang berbeda-beda seperti itu. Misalkan di Oranye itu cocok buat seperti saya segmentasi audiens yang ibu-ibu muda seperti itu. Terus platform yang warna hijau itu biasanya lebih cocok buat cowok seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi balik lagi ke target marketnya dulu, baru milih platformnya. Oke. Nanti kita akan lanjutin lagi karena menarik sekarang ini juga muncul fenomena live selling gitu ya. Orang berjualan produk secara live dan konon juga dampaknya atau impactnya sangat bagus. Di satu sisi juga bagaimana memanfaatkan model-model untuk bekerja sama dengan pesohor itu juga menjadi salah satu yang bisa membuat usaha kita semakin berkembang. Kita akan temukan jawabannya di segmen keempat usai jeda berikut ini. Ya sekarang ini muncul di tengah-tengah teman sepergaulan saya banyak yang jadi afiliator gitu ya. Jadi konsep affiliate ini ternyata juga menarik untuk kita cermati termasuk juga live selling. Saya ke Mas Adi. Mas Adi menggunakan live selling juga untuk memasarkan produk di marketplace. Iya, benar. Atau di media sosial ada. Iya, ada. Efektif juga kah? Sampai saat ini efektif karena memang zamannya sedang orang sukanya melihat yang live. Gitu. Kalau affiliate itu bagaimana? Affiliate juga sangat efektif. Jadi berbeda ya. Menurut saya zaman dulu ada KOL, 3-4 tahun yang lalu KOL sangat efektif. Saat ini KOL masih ada, cuma affiliate lagi booming. Mungkin kalau menurut saya bagi pengusaha-pengusaha yang baru, affiliate lebih low risk, lebih menguntungkan karena kalau affiliate itu kan berarti masuknya di variable cost. Pada saat affiliate berhasil menjualkan produknya, baru kita memberikan fee atau apa yang sesuai dengan negosiasi kita dengan affiliate-nya. Tapi artinya fee itu sudah kemudian menjadi bagian dari biaya produksi gitu ya, sehingga marginnya juga tidak akan otomatis berkurang gitu atau bagaimana? Iya, istilahnya kan tiap affiliate punya rate-nya masing-masing. Tergantung kita bernegosiasi dan lihat rate-nya itu masuk atau enggak. Dibandingkan dengan KOL. Kalau KOL ada rate-nya nih, tapi kan fixed cost. Apakah pada saat di-post oleh KOL akan berimpact langsung ke penjualan? Belum tentu. Tapi kalau affiliate jelas. Kalau dia udah affiliate tapi tidak ada penjualan, yakin kita tidak keluarkan biaya apapun gitu. Jadi resikonya jauh lebih rendah. Baik, kalau Mas Yas pengalamannya bagaimana di lapangan? Kalau saya sih affiliate cukup membantu juga ya secara revenue ya, karena kan dan juga jadi backup juga buat saya karena kebetulan toko offline itu nggak operasional sampai malam. Nah kadang malam tuh malah jam-jam prime time. Nah justru yang malam ini saya ramai terbantu sama afiliator yang suka live-nya malam-malam, bahkan kadang ada yang 24 jam seperti itu. Jadi buat teman-teman UMKM pun juga bisa jadikan affiliate sebagai salah satu solusi sih. Kadang kan mereka malu nih buat live. Nah itu bisa dioper ke affiliate juga. Kalau live selling masih berjalan? Live selling juga saya juga jalan. Jadi setiap saya biasanya siang sama sore sih live sellingnya. Nah saya ingin minta tolong dong diberikan tips live selling yang menarik itu yang gimana sih Mas? Karena orang kan banyak ya punya cara untuk melakukan live selling di media sosial. Oke, kalau biasanya ke tim saya sih saya biasanya mempersiapkan skrip ya. Skrip dalam artian kita jelasin dulu intronya. Kan banyak orang kita anggap belum tahu sama produk kita ya. Jadi kita jelasin dulu produk kita itu spesifikasinya apa. Terus kegunaannya yang narasi tadi, copywritingnya, storytellingnya seperti apa. Jadi biar mereka terpancing penasarannya seperti itu. Terpancing penasaran, diajak buat interaksi. Nah kadang kan tanya, "Ses ini spill dong." Nah jadi kita poinnya lebih ke membangun interaksinya tadi. Bikin orang penasaran, dibangun interaksinya. Baru digiring ke closing. Sehari 2 kali? Iya biasanya sehari 2 kali. Di jam berapa dan jam berapa? Kalau biasanya pas jam makan siang sama jam balik kantor sih. Biasanya jam-jam orang sekolah HP kan biasanya jam-jam segitu kan. Kalau saya sih pakai jam itu. Oke, dan ketemu jam itu juga berdasarkan pengalaman saja gitu? Saya bandingin 2. Jadi ketika live selling kan itu enaknya di online kan bisa lihat dashboard ya. Jadi saya ekspor data, oh ternyata peaknya di sini ya udah. Berarti saya cocokin data sama yang aktualnya dan itu sesuai. Berarti saya tetap running di sana. Baik. Nah tadi sempat disinggung Mas tadi soal KOL ya, Key Opinion Leaders gitu.
masih digunakanкah sekarang? Karena saya melihat juga Mas Adi banyak bermitra dengan pesohor-pesohor. Kita masih ada beberapa lah ya yang menggunakan. Cuma emang secara kuantitinya kita sudah jauh berkurang dibanding yang dahulu gitu. Dan puji Tuhannya sekarang banyak artis-artis yang emang sudah tahu produk kami dan kadang-kadang mereka yang approach ke kita ataupun kadang-kadang mereka beli juga ke kita gitu. Jadi kita nggak perlu untuk mengendorse mereka sudah mengendorse sendiri. Cuma ya terkadang kalau mereka sudah pakai kita akan kontak dan kita say thank you, kita give something lah gitu. Ya, artinya memang ada yang sengaja di endorse, tapi ada juga yang memang ini konsumen murni gitu ya. Betul. Nah, kriteria orang-orang yang kemudian layak untuk di endorse itu seperti apa? Siapa tahu saya layak juga, Mas. Tentu dong, tentu. Iya. Oke, apa nih kira-kira? Balik lagi ke value dan brand. Jadi kalau brand saya contoh Rianti Batik itu segmennya adalah menengah ke atas dan family, ya kita lihat KOL yang memang cocok dengan segmen kita gitu kan. Kalau misal KOL-nya misalnya yang lebih segmennya misalnya orang ibu-ibu bayi kayak Mas Yos gitu kan, di kami kan belum ada gitu produk yang batik untuk baby. Jadi kan nggak akan cocok. Walaupun kita endorse ke sana ya sama aja sebagai awareness, tapi followernya KOL itu juga nggak akan beli gitu sama aja. Artinya apakah dengan KOL ini Mas Adi masih perlu juga promosi konvensional? Begitu misalnya beriklan di media cetak, media elektronik, atau pasang baliho, atau sebenarnya itu sudah cukup begitu untuk menjawab dan membuat orang menjadi membeli produk? Mungkin kalau yang konvensional sekarang memang sudah berkurang ya gitu. Jadi dengan KOL dan dengan sekarang kita ads di media online. Karena benar kata Mas Yos, kita bisa menyasar secara spesifik target market yang kita mau dapatkan gitu. Ya, karena jawaban Mas Adi ini saya rasa memang situasi yang wajar, tapi menjadi PR bagi kami orang-orang yang berada di media mainstream gitu ya. Karena ya kan ini kalau nggak ada Mas Adi dan teman-teman yang kemudian pasang di media mainstream, bakal banyak yang kena PHK juga loh nanti Mas Adi. Ya, oke. Tapi itu memang realita yang kita harus hadapi dan wajar-wajar saja pengusaha memilih beriklan dimanapun sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan saat ini gitu ya. Memang tugas media mainstream yang kemudian juga harus merawat media digital ini, konvergensi media harus kita lakukan. Mas Yas masih beriklan atau tidak? Atau sudah nggak perlu? Atau iklannya ya di media sosial itu? Kebetulan saya iklan fokusnya di marketplace gitu. Okay. Karena alasannya konversi di marketplace lebih tinggi sih, seperti itu. Karena kalau sekarang bisa dibilang kalau enggak spend atau invest budget di iklan, produknya memang jarang muncul sih, seperti itu. Secara algoritma memang diarahkan seperti itu. Dan cost-nya bagaimana kalau dihitung begitu misalnya? Saya tetap cap sekian persen dari anggaran ya seperti itu. Karena kan konsep iklan kan kita ibaratnya kita beli traffic ya. Buat jangka pendek kita kalau misalnya ada promo tertentu kita bisa naikin traffic lebih tinggi seperti itu. Baik, dan seperti biasa meskipun topik kita ini tentang digital marketing, saya akan selalu meminta tolong narasumber saya di Bincang Bisnis untuk bisa memberikan insight berupa kata kunci, konklusi, semboyan bisnis yang ini bisa menjadi pengingat bagi pemirsa yang akan bergelut di bidang bisnis maupun teman-teman HIPMI PT yang ada di sini. Jadi apa sih yang menjadi value, nilai, semboyan bisnis Mas Adi, Mas Yas? Silahkan dipikirkan dulu sekian detik, kalau belum ketemu ya atau nanti dikirim via WA saya bacakan di episode berikutnya. Jangan dong ya, oke. Mas Yas, apa nih yang jadi semboyan bisnisnya Mas Yas? Oke, kalau semboyan bisnis sih melayani dengan hati, berbisnis jangan pakai asumsi. Melayani dengan hati, berbisnis, jangan pakai asumsi. Benar. Artinya apa itu? Ya itu tadi seperti yang saya bilang, kita kan berbisnis nggak bisa jauh-jauh dari angka ya. Kita mau ngitung profit kan pasti ada angkanya. Kita mau mengambil sebuah kebijakan pasti bisa melihat datanya seperti itu. Jadi pelajari data biar bisnisnya juga makin profit sih. Oke, jadi berbisnis dengan data dan fakta. Ya oke. Baik, Mas Adi silahkan. Wah bagus banget ya. Jadi harus mikir nih. Oke, apa nih Mas Adi? Kalau dari saya harus berani memulai, jangan terkadang just do it.
jangan kebanyakan mikir gitu karena saya dulu pernah dikasih tahu orang bahwa kalau mau belajar renang ya harus nyemplung ke air gitu kan, jangan di pinggir kolam renang. Jadi just do it. Kita dapat ilmu-ilmu. Zaman sekarang kita banyak sekali bisa belajar, mungkin ke Mas Yos atau di sosial media pun juga banyak. Saya banyak belajar misal dari YouTube, dari mana ada podcast, ada apa, kita banyak bisa belajar dapat ilmu dan coba dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan segera, perubahannya itu cepat sekali. Saat ini kita belajar mungkin Instagram, besok udah jadi TikTok, besoknya udah AI, udah apa. Kalau nggak dilakukan, kita baru tahu Instagram sekarang tapi eranya udah TikTok. Kita baru tahu TikTok udah eranya AI, udah kelewat gitu. Jadi just do it, lakuin dan nanti akan do learning by doing gitu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan, just do it, learning by doing, tapi juga adaptif mungkin ya. Jadi memang tadi perubahan apalagi di era digital itu sangat cepat sekali, maka penting untuk kita kemudian ikut juga berselancar dan ikut menjadi bagian dari perubahan digital itu. Mas Adi terima kasih sudah hadir di sini, Mas Yas terima kasih dan pemirsa rekan bisnis semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, terutama Anda yang saat ini sedang memulai bisnis dan akan menyempurnakan bisnis Anda dengan digital marketing. Semoga apa yang disampaikan Mas Yas, Mas Adi bisa menjadi insight yang membuat Anda semakin yakin dan tadi seperti disampaikan Mas Adi, apapun lakukan saja dulu. Tidak usah ragu-ragu, lakukan dulu karena memang kita tidak akan pernah ketemu kesuksesan tantangannya kalau belum melakukan ya. Terima kasih teman-teman HIPMI yang sudah hadir di sini, juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, BPDDIY, BPCSDIY, terima kasih. Kita harus mengakhiri bincang bisnis sampai di sini untuk menjumpai Anda di edisi berikutnya. Jangan lupa saksikan Bincang Bisnis, tempat berkumpulnya pelaku bisnis dan tempat mendapatkan inspirasi bisnis hanya di Bincang Bisnis. Sampai jumpa.